Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat datang di seminar daring dengan tema Bayi Penyelamat Dunia. Bersama saya udah ada 3 narasumber. Ada Bapak Gamaliel, guru hukum Yahudi, seorang pria yang dihormati karena ahli kitab-kitab. Terus ada Ibu Ana juga, beliau akan berkomentar dari sudut pandang wanita. Terakhir ada Bapak Antonius, seorang perwira Romawi. Beliau akan berkomentar dari sudut pandang orang luar Yahudi. Sebelum kita akan berbincang-bincang, mari terlebih dahulu kita saksikan 2 liputan berita tentang kejadian luar biasa ini. Pemirsa, saat ini saya melaporkan langsung dari kota Bethlehem bersama Bapak Yosua dan beberapa rekan gembala yang merupakan saksi kunci dari kejadian ini. Pak Yosua, Anda bekerja di daerah ini, apakah benar? Ya, saya adalah seorang gembala yang menjaga kawanan ternak di daerah ini. Bagaimana Anda mengetahui tentang bayi itu? Seorang malaikat Tuhan menampakkan diri kepada kami dan berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Kota Daud, Bethlehem ya? Betul, dan malaikat itu berkata, akan ada seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Palungan, tidakkah bapak-bapak berpikir itu aneh? Seorang juru selamat lahir di tempat makan hewan. Malam itu saya sungguh-sungguh takjub mendengar semuanya dari rombongan malaikat, jadi tidak aneh. Bagaimana perasaan Anda? Pikiran apa yang ada di benak Anda? Awalnya sih saya ketakutan, tapi kemudian saya hanya ingin memuji Tuhan bersama dengan para malaikat itu. Izinkan saya bertanya ke rekan Bapak yang lain. Siapa namanya, Pak? Benjamin, Mbak. Apakah Pak Benjamin masih ingat yang terjadi ketika rombongan sampai di kandang? Di kandang itu kami menemukan Ibu Maria, Pak Yusuf, dan sang bayi seperti yang dikatakan malaikat. Setelah memberi hormat, kami pergi ke teman-teman di kota dan memberitahu mereka kabar baik. Semuanya kaget gitu, Mbak. Karena kan kami semua ini udah lama mencari Mesias atau penyelamat. Jadi kaget, tapi bukan takut, tapi senang, Mbak. Wah, luar biasa cerita. Pemirsa, sekarang saya sambungkan kepada rekan saya yang akan mewawancarai Ibu sang penyelamat. Terima kasih Mbak Reporter, Ibu Maria, Pak Yusuf, selamat atas kelahiran putranya. Bu, bagaimana rasanya menjadi ibu dari penyelamat dunia? Saya sangat bersyukur setiap saat, Mbak. Pertama-tama, saya harus jelaskan dulu, Yusuf bukan ayah biologis dari bayi itu. Dia hanya suami saya. Hah? Jadi siapa ayahnya? Ayah bayi itu yang sesungguhnya adalah Allah. Seperti yang dinubuatkan Yesaya, seorang perawan akan mengandung. Jadi Anda mengklaim anak ini setengah manusia dan setengah Allah? Tidak, Yesus, bayi ini adalah 100% Tuhan dan 100% manusia. Apakah menurut Anda orang akan percaya cerita ini supaya viral begitu, Pak? Awalnya saya juga tidak percaya sampai seorang malaikat mengunjungi saya. Kami harus menamai bayi ini Yesus karena dia akan menyelamatkan orang-orang dari dosa mereka. Baik Pak Yusuf dan Ibu, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi, selamat atas kelahiran bayinya. Demikian wawancara langsung dengan Bapak Ibu bayi penyelamat. Kembali ke studio. Wah, sungguh luar biasa berita yang baru saja kita saksikan. Kita akan bersama-sama menganalisa kejadian ini. Mari kita mulai dari Anda, Ibu Ana. Anda baru-baru ini bertemu Ibu Maria. Apakah itu benar? Ya, mereka membawa bayi Yesus ke bait suci pada hari ke-8 kelahirannya untuk disunat. Sebagai seorang wanita, bagaimana Anda memandang sosok Maria? Saya melihat Maria seorang wanita yang penuh iman. Sebagai seorang wanita yang tiba-tiba hamil sebelum menikah, dia berada dalam posisi kehilangan rasa hormat dari keluarga dan komunitasnya. Bahkan bisa kehilangan tunangannya. Jika kita lihat di bawah hukum Yahudi, Yusuf memiliki hak untuk tidak hanya menceraikannya, tetapi bahkan membuatnya dilematis dengan tuduhan sebagai pezina. Bagaimana dengan Yusuf? Bagaimana Anda melihat jalan pikirannya? Saya melihat Yusuf sebagai seorang yang berani mengambil keputusan besar dan melakukan
sesuatu hal yang sangat berisiko ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Saya rasa ini merupakan pertanyaan dari banyak orang ya, banyak orang. Mengapa bayi ini disebut sebagai penyelamat dunia? Ya, saya mempelajari kitab-kitab yang ada dan sangat terkejut menemukan fakta-fakta kelahiran bayi ini sangatlah cocok dengan apa yang tertulis ratusan tahun sebelumnya. Bayi Yesus ini lahir juga di kota Daud sesuai yang tertulis. Dan jangan lupa fakta bahwa bayi ini lahir dari seorang perawan, sama seperti tertulis di kitab Yesaya. Ada juga tertulis dalam kitab Yesaya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan nama yang disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Wah, artinya ada harapan luar biasa dari bayi yang baru lahir ini. Sebab mulai ada isu bahwa Raja Herodes khawatir mulai terancam posisinya. Saya yakin bayi ini yang dijanjikan. Kita menyebutnya Mesias. Kita akan terus melihat perkembangannya. Bagaimana bayi ini bisa menggenapi janji-janji Allah sebelumnya. Baiklah, luar biasa. Dan sama seperti kesaksian para gembala tadi ya, bahwa ini berita sukacita yang harus disebarkan. Seorang bayi penyelamat telah lahir. Saya sangat senang pada pagi ini bisa menjadi bagian penyebar berita yang luar biasa ini. Terima kasih untuk ketiga narasumber yang telah hadir di acara ini, dan kami berterima kasih kepada pemirsa yang telah menonton. Selamat pagi semuanya.